semuanya itu udah nggak bergantung lagi sama mereka, jadinya itu yang mereka nggak mau kan, gitu. Kenapa aku selalu bilang kita sehatin diri kita dulu yuk, gitu. Mulai dari diri kita sendiri. Nah, diri kita ini kan bait Tuhan, ya kan, bait spiritualisme. Kita ini kan berharga sekali. Kalau kita aja nggak berkuasa atas diri kita sendiri, terus siapa yang mau berkuasa atas diri kita, gitu. Chef, kalau apa tuh namanya? eh Kalau misalnya kayak negara-negara berkembang itu seperti Indonesia misalnya, kan menghadapi agenda apa elit global ini kan eh, nggak punya bargaining untuk kemudian menjadi sebagai alat tawar tertentu. Ya, bisanya ya cuman ngikut aja gitu. Tapi sebenarnya secara idealis apa yang bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat kita menghadapi hal seperti ini gitu? Aduh, kita punya utang banyak sih ya. Nah, Orang kalau punya utang tuh merasa ada kayak kewajiban untuk cara bayarnya gimana gitu kali ya. Semua solusinya aku kembalikan ke pejabat itu sendiri deh. Pejabat seperti yang lebih tahu cara ngurus Indonesia seperti apa. Apalah saya bukan pejabat. Saya hanya komentator dengan mulut yang tajam dan pedas ini. Yang paling bisa ngeluarin kita ya dari elit global adalah para pejabat itu sendiri. Si Trump aja hari pertama keluar dari WHO. Mampu nggak Indonesia kayak gitu? Tapi kan apalah saya gitu loh. Saya kan nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa membuat keputusan dan action real adalah ya para pejabat yang kita pilih untuk mewakilkan kita seluruh rakyat Indonesia. Jadi ya nasib negara ini ya bergantung terhadap para bapak-bapak yang terhormat itulah. Do something lah untuk Indonesia. Nasionalismenya tolong dibangkitkan lagi. Pasti ada caranya, pasti mereka tahu seperti apa. Cuma mau atau tidak. ya. Mau nggak itu loh. Pak Dodi, mau dilanjutkan? Silakan. Oke, saya lanjutkan dulu sementara. Chef Citra ini kan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk benar-benar makan makanan yang apa tuh namanya? Real food lah ya. Iya, real food. Terus kemudian kalau bisa balik lagi kita tanam sayur-sayuran sendiri di rumah gitu ya, yang tanpa pestisida gitu ya. Artinya kesehatan tuh menjadi concern dari Chef Citra. Yes. Itu yang kemudian ditransformasikan lewat media sosial di mana-mana gitu. Jadi sebenarnya mereka itu justru elit global tuh pengennya kebalikannya itu gitu ya, dan motifnya mereka bagaimanapun tetap cuan gitu. Motifnya pokoknya kita tuh kalau bisa kita terus di lingkaran setan itu ya, terus berada di lingkaran setan itu. Lingkaran setan itu apa? Ya udah, makan dari makanannya mereka, sakit kita pakai fasilitasnya mereka gitu. Jadi udah lingkaran setan itu terus saja berputar. Kalau kita sehat, kalau kita pikirannya clear, kalau kita itu spiritualismenya tinggi, kita memiliki waktu untuk diri kita sendiri, kita akan susah untuk dibajak, susah dimanipulasi terhadap mereka. Apalagi kalau kita semuanya sehat, coba bayangin deh. Kita umurnya panjang, semuanya sehat, nggak profit dong mereka gitu loh. Karena mereka kan punya industri kesehatannya mereka sendiri gitu. Jadi ya semuanya itu udah nggak bergantung lagi sama mereka, jadinya itu yang mereka nggak mau kan gitu. Kenapa aku selalu bilang kita sehatin diri kita dulu yuk gitu, mulai dari diri kita sendiri. Nah, diri kita ini kan bait Tuhan, ya kan, bait spiritualisme. Kita ini kan berharga sekali. Kalau kita aja nggak berkuasa atas diri kita sendiri, terus siapa yang mau berkuasa atas diri kita gitu loh.
Kayak misalnya kita tuh nggak ngerti cara fungsionalitas tubuh kita tuh kayak gimana, kita nggak ngerti cara kerja liver gimana, kita nggak ngerti cara kerja ginjal gimana, kita nggak ngerti barang-barang yang kita taruh di badan kita itu bisa berpotensi apa. Berarti kita tuh buta terhadap diri kita sendiri. Lah gimana kita mau nyetir mobil tapi kita nggak tahu cara makainya. Sama aja kayak kamu itu buka pintu rumah kamu supaya maling masuk, berkuasalah atas rumah kamu, kayak gitu loh. Coba kamu berkuasa atas diri kamu ngerti cara ngehack badan kamu sendiri. Kalau kamu bisa sehat, kamu bisa, pikiran kamu juga bisa lebih clear gitu loh. Kalau kamu sehat, kamu akan mempunyai waktu, energi lebih untuk keluarga kamu. Kalau kamu sehat, kamu bisa punya waktu lebih untuk baca buku, untuk mengedukasi diri kamu sendiri gitu loh. Tapi kalau kamu udah misalnya capek, gampang sakit, buru-buru deh kamu mikirin untuk mengedukasi ya kan, buru-buru kamu punya waktu me time untuk diri kamu sendiri gitu loh. Tapi itu yang mereka mau, itu adalah rencananya supaya mereka itu berkuasa atas diri kamu. Sebuah keluarga itu kan ada ayah, ibu, anak, mereka nggak mau tuh utuh, mereka mau tercerai-berai supaya gampang dikontrolnya gitu, supaya nanti ada, kalau misalnya ada rencana atau agenda mereka, anak-anak yang akan jadi korban, generasi selanjutnya yang akan digiring untuk ikut agenda mereka kayak gitu. Oke. Chef, sebelum dilanjutkan sama Mas Dodi ya, bagaimana sih caranya Chef Citra mencintai dirinya sendiri, memperlakukan dirinya sendiri, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang dilakukan apa untuk memberikan makan kepada jiwa, kepada tubuh fisiknya, untuk menambah knowledge dan lain sebagainya gitu. Gimana, Chef? Melek mata tuh pokoknya mulai dengan bersyukur dulu. Pokoknya isi dulu jiwanya. Contoh isi bersyukurnya badannya. gimana? Contoh bersyukurnya kalau nggak gimana? punya waktu, mungkin ada orang bilang I don't have time, gua nggak ada waktu nih untuk bersyukur. Itu bohong. Itu bullshit. Yang ada hanyalah tidak memprioritaskan itu. Kalau kita susun jadwal kita, kalau kita memang memprioritaskan keilahian, atau kita memprioritaskan konektivitas kita dengan semesta ini, pasti punya waktu untuk bersyukur. Ngomong aja bersyukur gitu loh, terima kasih saya udah bangun pagi ini, sesimpel itu aja. Nggak perlu rumus dan teknik yang spesial, cukup bersyukur aja. Terus kalau kamu bisa, kalau memang punya waktu, berjemur, jemur airnya di matahari gitu loh. Air yang diminum? Air diminum tapi di gelas, jangan di plastik, botol plastik ataupun gelas plastik, harus botol kaca ya kan. Jemurlah air itu, karena tubuh kita itu sebagian besar adalah air, bumi ini juga sebagian besar adalah air gitu loh. Jadi bukan komponen udara aja yang penting, air itu amat sangat penting untuk tubuh kita. Jangan asal minum air yang sudah terstruktur. Terstruktur itu artinya sudah ada molekul yang diperbaharui. Kamu bisa jemur, kamu bisa melakukan doa, bisa melakukan afirmasi, bisa ditaruh herbs. Herbs itu bisa ditaruh rosemary, kayak misalnya buah-buahan, itu merupakan makanan atau katalisator yang vibrasinya tinggi. Taruhlah itu di air kamu gitu loh. Sambil ucapkan doa, afirmasi, masuklah air itu ke badan ya kan. Supaya apa? Supaya kita terpurifikasi setiap hari. Nah itu satu ya kan. Kedua, terserah deh kalau kamu mau aktivitas apapun ya kan. Yang jelas kalau aku sih nggak akan langsung makan berat kalau pagi. Aku pasti delay dulu. Biasanya tuh aku kalau makan jam 12 ya. Jam 12, atau mungkin kalau aku ada aktivitas, aku makan buah, paling banter buah. Buah yang aku makan tuh biasa alpukat. Alpukat, ya cuma alpukat aja sih. Karena aku nggak makan daging, aku perlu lemak kan, jadi aku makannya alpukat, yang emang kalorinya tinggi dan juga emang ada fatnya. Itu terus siang, biasa aku olahraga, habis olahraga aku nge-live pagi, habis itu aku lanjut lagi siang, makan aku nggak ada dagingnya, aku vegetarian, pakai telur banyak, telur, tempe, tahu, sayur, nasi. Habis itu aku snacking, biasanya protein smoothie. Habis itu aku malam makan, habis itu nge-live lagi, habis itu udah tidur bersyukur. Udah gitu aja terus. Nggak ada yang spesial, cuma lakukanlah dengan hati gembira gitu. Lakukanlah dengan hati ya ikhlas, bersyukur terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Ya udah dijalanin aja gitu. Ya udah lakukan dengan bahagia aja pokoknya semuanya itu. Karena
vibrasi kamu tuh akan berubah kalau kamu itu happy, bahagia gitu. Ya udah gitu aja, simple. Oke. Pak Dodi, silakan geser ke sini sebentar, Pak Dodi. Pak Dodi mau tanya apa, Pak Dodi? Ya, aduh. Silakan Pak Dodi. Nih Pak Dodi. Boleh mau tanya apa? Ya dikit aja, mungkin Jangan sedikit. Aduh. Sedikit lah. Sedikit lama-lama menjadi bukit nanti. Jangan kayak itu The Spice Guy ngasih pertanyaan aku 48 pertanyaan. Berapa? Adalah podcast itu, tapi emang teman aku itu luar biasa. Kamu Spice Guy 48 pertanyaan, 4 jam ditanyain. Oh my god. Oke, Chef, mungkin ya, kita awali sedikit ini pertanyaan. Mungkin Chef punya data atau punya istilahnya interpretasi, apakah para elit global itu juga ada istilahnya bermain di ranah keilmuan, khususnya spiritual? Apakah mereka juga bermain di situ, aktif di situ? Main banget. Contoh konkretnya kayak apa? Mereka itu, aduh banyak banget sih konkretnya. Mereka kalau dibilang EG itu nggak klinik, mereka klinik banget. Klinik banget, cuma mungkin nggak tahu ya mereka nyembahnya yang mana. Apakah mereka nyembah Black Sun atau apa, nggak tahu ya. Atau ya mereka Black Nobility, Black Pope, apalah itu yang Black semuanya. Saturn kan mereka nyembah juga, Baal sama Baphomet. Mereka klinik banget. Kalau Mas Dodi lihat, hampir di semua upacara besar yang terlihat seperti ritual justru kayak pembukaannya CERN, kayak Olimpiade kemarin, ya kan? Mereka tuh klinik banget. Mereka tuh justru spiritual banget. Tapi mungkin spiritualnya beda ya. Gitu. Yang kayak pakai simbol-simbol logo-logo seperti ada pakai lilin, terus ada mata satu juga. Itu apa bisa dikategorikan sama spiritual kayak gitu? Mereka selalu bekerja dengan simbol-simbol. Mata satu itulah simbol mereka. Ada yang mengatakan itu satanic verse. Simbolnya banyak banget. Bisa bilang iya sih. Simbolnya banyak sekali. Dan mereka itu ada banyak banget ritualnya. Banyak kok di film-film. Si Hollywood sendiri yang nge-spill ritual-ritual itu. Skandal Pizzagate itu termasuk ritual mereka itu. Serem banget. Jadi kalau bilang klinik, ada satu lagi, ada serum mereka yang bikin kamu umur panjang, awet muda, itu termasuk dalam ritualnya. Itu sudah ada, diketemukan? Apa masih dikaji, diteliti, itu atau ada gimana? Jurnalnya. Serum itu ada jurnalnya. Itu kan sama juga mempelajari mereka itu sama alkimia juga. Alkemi, itu. Iya, berusaha istilahnya membuat, mungkin menjadikan mineral-mineral logam itu menjadi emas dan sebagainya. Itu kan mereka bertujuan. Mereka ngerti itu, mereka tahu itu. Mereka udah ribuan tahun soal di sini. Dari zaman Babilonia, dari zaman Sumer ya, mereka udah tahu itu semua. Ada itu, dia dapat teori ya. Mereka sudah tahu itu semua. Mereka bukan perkumpulan orang-orang bodoh, bukan. Kitanya nih yang bego. Kitanya yang bodoh ini. Mungkin terlalu banyak junk food mungkin ya kita ya. Oke, kita ngomong-ngomong masalah makanan karena ini sama chef kan ya. Yang dimaksud dengan real food itu kayak apa, chef? Apakah sekedar real food? Apa sekedar tanpa olahan atau ada kesadaran yang lebih dalam? Itu bukan real food tuh. Itu bukan real food. Terus apa ini? Bukan, berarti fake ini, bukan real ini ya. Intinya real food itu adalah ya yang tidak ada di alam, itu bukan real food aja. Misalnya gini, kalau kamu tawarin itu ke binatang pasti nggak mau, karena binatang itu pasti kan mengendus sesuatu yang berada di alam. Mereka kan tahu kan mana yang buatan, yang palsu, mana yang tidak gitu. Termasuk roti-rotian itu bukan real food itu. Roti yang sekarang ya, bukan roti zaman dulu ya. Kalau roti zaman dulu kan isinya cuma tepung, air, garam, ya udah, sama ragi. Kalau yang sekarang kan macam-macam, ada emulsifiernya lah, ada kalsiumnya lah, ada macam-macam deh. Belum lagi filling-fillingnya.
Kita bicara yang sekarang. Nah, real food itu berarti ada yang berada di alam. Kalau mau makan sayur ya udah bentuknya sayur, bukan ditransformasi ke bentuk yang lain gitu. Kalau mau makan jambu ya bentuknya jambu, bukan kue berbentuk jambu bukan gitu. diekstrak bentuk apa gitu. Iya, bukan dirubah lagi gitu, dicampur-campur apa lagi kayak gitu. Kalau aku bilang perbanyakin real food walaupun kita tidak bisa menghindari makanan yang berproses itu. Jadi dalam satu piring adalah real foodnya, adalah misalnya sayur-sayuran yang utuh gitu loh, gitu. Terus terserah kalian mau makan apa, tapi yang jelas perbanyak real foodnya, perbanyak yang aslinya. Buah kayak gitu kan masih real, tapi buah juga pilih yang organik sama non GMO. Emang susah sih sekarang ya. Saya juga nggak bilang itu mudah, karena aku juga hidup di ekosistem seperti ini gitu loh. Tapi Ari tahu, kalau di rumah gue makannya itu apa? Ya begitu-begitu aja lagi. Rebusan semuanya, pucet banget. Kayak sedih. Lu kalau ngeliat makan gue kayak sedih banget sih lo. Tapi gue nggak sedih makan itu gitu. Gue happy aja makan itu. Tapi yang direbus terus dipupuknya dari pestisida itu gimana kan? Ada kok yang cari yang organik. Tempe pun ada kok yang non GMO sekarang banyak kok. Yang non GMO, yang organik banyak sekarang. Nggak jauh beda kok, harganya sama. Apa itu? Dari Meta. Iya, buat gua. Dari Meta ya? Coba pinjam. Kapan Meta kesini? Oh, tadi malam. Oke, Chef. Ini ada lanjutan pertanyaan ini, Chef ya. Bagaimana Chef bisa merasakan atau mengukur vibrasi dari makanan? Apakah mungkin dari intuisi, pengalaman tubuh, atau mungkin ada pengetahuan? Ya, handphone aku nggak ada. Ada piramida frekuensi atau vibrasi dari makanan itu, ya. Kalau nggak salah 65 Hz sampai 150 Hz deh kalau nggak salah. Kalau buah-buahan sama sayur-sayuran itu ada jurnalnya. Kamu bisa cari. Proses food, makanan kaleng itu 0. 0. Sama daging-dagingan tuh 0. Itu ada. Saya nggak hafal. Kalau nggak salah 65 ada urutan-urutannya. Berarti ada tabelnya sudah? Ada tabelnya frekuensi makanan itu, kacang-kacangan frekuensi berapa. Kalau nggak salah kacang-kacangan 30 Hz atau berapa gitu. Terus ikan berapa gitu. Tapi pokoknya makanan yang diproses di kaleng dari pabrikan 0. Termasuk air botol kemasan 0. Air botol plastik itu 0. Jadi kamu minum ya sebenarnya ya cuma melepaskan dahaga aja, belum tentu bagus untuk tubuh kamu. Merubah struktur molekul airnya itu bisa pakai kristal, bisa pakai batu-batuan alami, bisa pakai matahari, bisa pakai doa. Ya itu. Ya berarti kayak mbah-mbah kita dulu kalau ngobatin anak cucunya kan air putih, terus kemudian didoain, itu tadi sangat ilmiah. Bener. Makanya Mbah Dukun itu dia was-was terus kamu disembur gitu kan, ada lagunya Alam. Itu benar. Ya karena sebenarnya pita suara kita itu kan vibrasi ya. Ini kan vibrasi. Ya kan kita memberikan vibrasi terhadap makanan kita, terhadap air. Makanya kita doakan makanan, kita doakan itu air. Kita memberikan vibrasi, afirmasi terhadap energi yang kita akan masukkan ke dalam tubuh gitu loh. Jangan sembarangan sama mulut. Jangan sembarangan sama ngomong. Kadang-kadang kalau ngomong suka kejadian kan, ya itu. Ya, hati-hati dijaga karena kita menciptakan realita apa yang kita mau gitu loh. Manusia itu bisa menciptakan apapun, makanya si globalis itu tahu kemampuan kita. Kita dibego-begoin aja, dimanipulasi terus. Vibrasi kita itu tinggi sebenarnya. Kita di piramida tertinggi ekosistem. Makanya seharusnya kita blending sama alam, blending sama ekosistem, bukannya terputus gitu loh. Tanpa alam kita nggak bisa apa-apa aja pokoknya. Ini vibrasi ini jangan main-main, pokoknya suara ya, itu merupakan kekuatan kita untuk menciptakan realitas. Kata-kata itulah doa, itu benar gitu. Itu baru dari suara ya? Baru dari suara. Apalagi waktu produksinya itu pakai perasaan, pakai cinta kasih, atau kan entah masak atau apa toh. Kan lebih dahsyat mungkin. Iya, semuanya frekuensi, energi dan vibrasi aja pokoknya. Bertemunya sperma dan sel indung telur juga itu semuanya frekuensi. Boom, terjadinya electricity, terjadi ledakan. The Big Bang Theory itu mengadaptasi pertemuan sperma dan indung telur itu terjadinya electricity listrik ya, jadinya ledakan, boom. Kalau kamu lihat itu ada
videonya, cara mereka bertemu itu mereka memiliki percikan kayak listrik gitu. Kita adalah makhluk listrik. Betul. Gitu. Makanya kita harus grounding, kita harus melepaskan muatan listrik negatif ke alam lagi. Manusia itu listrik banget pokoknya. Makanya airnya itu harus air yang dimineralisasi sebenarnya. Pantesan bisa nyala. Iya, pakai bajunya groundingnya Meta, iya. Manusia makhluk listrik ya. Terus apakah ada hubungan antara kesadaran orang mungkin yang memasak atau yang memproduksi makanan dengan kualitas vibrasi makanan itu sendiri? Terus apakah memasak bisa dianggap sebagai bentuk suatu ibadah atau suatu Iya. Pengabdian atau apa gitu? Iya. Karena seperti berdoa ya, makan itu kita lagi mau memasukkan sesuatu ke badan kita gitu loh. Kalau kamu makanya makan itu merupakan sesuatu yang sakral. Sakral ya? Sakral banget sebenarnya ya. Tapi kan akhirnya menjadi sebuah kebutuhan aja gitu loh. Menjadi sebuah ya udah aktivitas asal memasukkan makan dan lalu kenyang. Tapi sebenarnya esensi makan itu dan minum itu termasuk makan. Memasukkan energi ya, bukan sekedar minum. Air itu adalah makanan buat tubuh kita. Nah, itu sebenarnya merupakan sebuah ritual yang sakral. Mulai dari menyiapkan makanan, memetik makanannya aja kita perlu izin dulu loh. Seperti doa, terima kasih, izin dulu tuh, dan terima kasih dulu tuh. Baik binatang yang kita korbankan ataupun tumbuh-tumbuhan yang kita ambil dari alam, kita harus izin dulu terhadap alamnya. Kita bawalah itu ya kan ke dalam piring. Berdoalah kita memasukkan itu, pasti lebih kenyang dibandingin bak beneran deh. Tapi karena yang lama banget tapi prosesnya berarti ini. Kapan makannya nanti? Sabar Bapak. mulai dari bahannya aja sudah segitu rumitnya ya. Tapi kan ini ya, itulah makanya ya. Kita membiarkan orang lain terkadang menyiapkan makanan kita, padahal sebenarnya kita harus menyiapkan makanan kita sendiri. Teorinya seperti itu, yang benar seperti itu gitu. Jadi memang memasukkan energi ke dalam badan kita, nggak bisa sembarangan. Sama dengan bersentuhan dengan orang-orang yang di sekitar kita, nggak bisa sembarangan. Maka sekarang udah nggak usah punya teman banyak-banyak, yang penting energinya bagus untuk kita. Ya, yang akan bikin vibrasi kamu naik daripada bikin vibrasi kamu turun, karena energi itu menular dan dapat ditransfer benar gitu ya. Energi dapat dipindahkan. Sedemikian pentingnya ya. Berarti ketika mengunyah itu juga sambil dirasakan gimana, terus sambil ada rasa syukur. Iya. Itu memang sebenarnya kan begitu ya consciousness, tapi kan kadang-kadang ya, bak kenyang itu adalah ego ya. Iya. Selalu berhubungan dengan ego. Makanan itu adalah ego, gluten nih itu adalah ego gitu. Kalau kita bisa menahan makan berarti bisa menahan ego. Itulah esensi dari puasa, melatih ego ya gitu. Jadi makanan itu selalu berhubungan dengan ego. Oke, Chef. Sebagai seseorang yang kritis terhadap sistem medis modern ya, juga vaksin ya, apa yang menjadi titik balik atau wake up call untuk mulai melawan narasi arus utama? Itu. Mainstream. Si Ari lah saksinya ini. Udah dibuat pusing, stres dia. Oh gitu. Ngelihat transformasi aku, dia stres kayaknya. Stres lah, kenapa ini manusia konslet gitu kan, kenapa tiba-tiba kok sadar gitu, kenapa dia tiba-tiba memiliki kesadaran ini 2020 sih pada saat COVID. Itu adalah titik. Gimana ceritanya? Olahraga. Titiknya itu adalah saya melihat sesuatu keanehan. Jika memang bagus, kenapa harus dipaksa, itu aja. Jadi aku mencari sisi lain di balik narasi yang ada pada saat itu, di balik narasi populer. Gua rasanya ada yang salah deh. Nah itulah. Tapi memang dari dulu, dari kecil aku tuh memang rebel. Memang itu feeling atau gimana? Menangkapnya gimana? Intuisi. Enggak, waktu pas dipaksa untuk, ya semua orang juga dipaksa kan ya, aku nanya ke diri aku sendiri, ini sebenarnya ya Tuhan tolong kasih saya arahan, jalan, ini sebenarnya bagus atau tidak untuk kita. Nah itu dia cara yang aku pakai. Tanya ke diri dulu, diri dulu sendiri ya. Gitu. Karena kita punya suara atau antena yang efektif banget, kalau ditanya dia jawab semuanya. Kalau ditanya apapun yang kamu mau tanya,
ya, cowok ini baik atau tidak, ya kan? Dia sebenarnya udah tahu jawabannya, cuma kadang-kadang sebagai manusia kita bablas aja red flag, malah semakin menyenangkan kan, karena kita suka tantangan, bener nggak? Ya kan, kita tabrak aja. Nah, si 2020 itu aku tanya ke diri aku sendiri, ini bener apa salah? Kalau salah tunjukkanlah. Ya udah, aku baca buku. Nah, itu dia harus baca. Kalau emang ada ingin tahu, cari tahu sendiri. Kalau memang kamu nggak percaya omongan aku, riset sendiri. Aku tidak menyarankan kalian untuk telan mentah-mentah omongan aku. Coba kamu riset sendiri deh. Baca buku kayak yang aku lakuin. Aku waktu itu belajar buku sejarah influenza waktu itu tahun 1900, awal 1918 tuh. 1900-an pada saat Perang Dunia Pertama. Apakah Spanish flu, apakah ini itu, dipelajarin semuanya. Bukunya Freemason dibeli, bukunya Great Reset dibeli, bukunya apalagi itu dibeli. Greg Braden dibeli, bukunya banyak banget bukunya. Bacalah buku gitu. Makanya janganlah kau malas. Jangan percaya apa omongan aku. Coba kamu riset sendiri.